juga ya. Oke? Oke. Jadi sini aja. Jadi kalau kita pengen dapat koneksi internet kan, maka kita bisa menggunakan berbagai cara. Itulah yang namanya koneksi internet. Nah, kita bisa menggunakan modem salah satunya. Oh iya. Punya modem? Punya. Untuk apa? Untuk apa biasanya? Terus itu mau buat apa? Kerja tugas. Cuma untuk apa kerja tugas? Cari materinya itu Pak. Nah, sekarang saya luruskan. Jadi, modem itu adalah sebenarnya dalam media transmisi. Jadi modem itu satu alat. Modem, tahu kepanjangannya apa? Nggak tahu. Tahu nggak? Modulator, demodulator. Modulator Pak. Modulator, demodulator. Artinya? Jadi itu adalah alat untuk mendemodulasi dan memodulasi. Memodulasi itu mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Tahu ya? Nah, satunya dari sinyal digital menjadi analog. Sehingga kalau kita punya komputer, ini kan harus ditransmisikan. Nah, salah satunya menggunakan modem. Jadi modem itu untuk mengubah dari sinyal yang ada di komputer ini sampai ke BTS. Coba kalau nggak ada modem, gimana caranya mengubah ini sampai ke BTS? Bagaimana caranya? Masa ada kabel? Ya kan? Nah, itulah makanya perlu modem. Jadi jangan salah, sebenarnya di dalam modem itu juga ada antena. Ada antenanya. Cuman teknologi yang baru antena itu disembunyikan. Tidak mungkin kalau nggak ada antenanya, disembunyikan. Nah, di dalamnya juga ada kartu. Itu tadinya kamu nggak punya tadi. Kamu nggak punya, itu nggak ada kuotanya. Nah, ketika ada kuotanya, kemudian ini bisa berhubungan dengan BTS terdekat, dan BTS terdekat itu akan bisa digunakan untuk ke server yang pusat. Nah, di server pusat itu namanya ditunol, diinjek dengan koneksi internet. Sehingga dengan begitu kita bisa internetan menggunakan laptop kita atau komputer kita. Itu. Atau ini juga sebenarnya di dalamnya juga ada modem kecil. Gitu. Nah, selain modem tahu nggak apa lagi? Kabel. Jadi kalau misalnya kita ini kan mungkin dari penyelenggara jasa internet. Nah, kemudian dipusatkan di kampus misalnya. Jadi jangan dipikir kalau kamu menghubungkan internet ke router atau ke server atau ke hotspot, kamu nyebutnya hotspot ya dengannya. Hotspot. Oh ya. Hotspot itu sumber sinyal ini dari misalnya jadi hotspot kan bisa tethering sebenarnya. Nah, ini jadi hotspot sebenarnya. Gitu. Oke ya. Pengertiannya mulai ngerti. Kemarin nggak ngerti. Nah, kemudian setelah itu ini bisa dihubungkan ke didistribusikan ke komputer-komputernya mahasiswa dan dosen. Mungkin kalau teknis itu komputer desktop mungkin menggunakan kabel. Nah, secara umum kita bisa juga menghubungkan dengan kabel. Tapi bagaimana bayangin coba dari sini dihubungkan dengan kabel sampai ke Jakarta misalnya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka caranya menggunakan modem tadi, menggunakan BTS. Nah, sekali lagi kabel itu tetapi lebih stabil sebenarnya, lebih bagus. Karena kecepatannya lebih cepat daripada menggunakan hotspot, menggunakan gelombang radio. Jadi itu menggunakan sinyal radio. Karena sinyal radio tentu saja gelombangnya naik turun, begitu. Nah, dengerin radio kan, kalau dengerin radio, makanya kadang-kadang suara kita bisa jernih, kadang-kadang suaranya bisa hilang. Kenapa? Ya karena itu tadi ada yang namanya gelombang fading, efek fading. Jadi kadang-kadang dia tinggi. Jadi gelombangnya itu kan gini yang gelombang, namanya gelombang kayak air gitu loh. Kalau itu air itu dimasukin satu benda, maka dia akan menimbulkan gelombang. Gelombangnya yang tinggi dan rendah. Kalau gelombangnya tinggi, maka kekuatannya jadi tinggi. Tinggi rendahnya gelombang suara atau gelombang itu disebut dengan amplitudo. Oh ya. Ya. Amplitudo. Kalau frekuensinya yang ditanyakin, nah kalau frekuensi adalah jumlah getar per detik. Setiap dalam satu detik sebuah benda itu bergetar. Bunyi kita ngomong ini kan karena
ada frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam satu detik. Jadi sebuah benda itu ketika bergetar dalam satu detik itu berapa, maka itu disebut dengan frekuensi. Diukur dengan satuan hertz. Pelajaran IPA ya Kak? Gimana? Kamu itu kan pelajaran apa? Itu ya. Itu saya mau tanya ya Pak ya. Itu manfaatnya internet itu apa? Oke. Jadi kalau kita ini loh, kadang-kadang kita ini kalau punya internet, berhubungan dengan internet digunakan untuk hal yang nggak baik. Tapi seharusnya kita bisa memanfaatkan internet. Satu, kamu mahasiswa untuk pendidikan, cari materi kuliah, cari materi tugas akhir, ya kan? Sehingga kamu bisa lebih pintar dari dosen. Dan nggak apa-apa. Terus kemudian untuk sistem informasi, contoh, bayangkan kalau kamu kampus kamu misalnya mahasiswanya jumlahnya berapa? Mungkin sedikit karena jurusannya adalah medis ya, jumlahnya adalah kesehatan. Tapi bayangkan ketika yang sudah universitas mahasiswanya jumlahnya ribuan. Bagaimana caranya KRS isi satu persatu? Ya kalau KRS-nya hilang bagaimana? Kalau KRS-nya rusak bagaimana? Kamu kehujanan begini, KRS-nya kehujanan bagaimana? Kalau belum sempat ke kampus, terus bagaimana? Kalau seandainya kamu mengecek, sekedar hanya mengecek nilai saya berapa, harus datang ke kampus? Ya bisa. Manfaatkan internet dengan cara bagaimana? Bangun sistem informasi akademik. Nah, dengan sistem informasi akademik, letakkan programnya, atau kita istilahnya menyebutnya adalah file server di server yang ada di kampus. Kemudian kita sebagai user, siapapun atau adminnya sekaligus bisa mengakses dari seluruh penduduk dunia dan akhirat. Sehingga misalnya kamu aslinya mana? Kamu mana? Nah, kalau seandainya kamu harus ke kampus tapi belum bisa ke kampus, kamu bisa buka internet, buka itu kayak gitu kan? Kamu bisa ngecek KRS-nya sudah masuk belum, sudah di ACC dosen belum, kemudian nilainya berapa, materinya ini, tidak seperti itu. Dengan memasukkan mungkin ini ya, misalnya ini nggak apa-apa, maksudnya apa? Oke. Jadi kalau kamu disebut paspornya sama Yusmin, gak usah nyebut kamu ya. Oke. Nah, ini salah satunya untuk informasi akademik. Sekarang bagaimana kalau akan digunakan misalnya sistem informasi perpustakaan? Kalau kamu perpustakaan, kamu kalau misalnya mencari koleksi buku perpustakaan gimana caranya? Boleh bukunya di komputer nanti juga. Kadang-kadang ada di rak nomor berapa, di rak nomor berapa. Dan bukunya fisik. Bukunya fisik. Iya. Kenapa tidak kamu jadikan ini sebagai perpustakaan? Gimana caranya? Ini perpustakaan. Download perpustakaan di kita letakkan di sini. Jadi daripada kamu handphone yang digunakan untuk hal-hal yang negatif, kalau saya pasti ya masih menginginkan yang negatif, kenapa tidak kamu gunakan untuk meletakkan materi-materi kuliah? Dosen-dosen pasti kan punya PowerPoint, punya materi kuliah PDF. Nah, letakkan di sini. Kamu sambil nunggu bis, atau sambil makan, atau sambil jalan-jalan, kamu bisa belajar. Sudah begitu? Nah, nggak bisa. Kamu kasihan banget. Kenapa tidak begitu? Sehingga ini menjadi bermanfaat, ya kan? Ya, nanti saya coba. Sehingga buku-buku yang berapa? Kira-kira ingat nggak luasnya perpustakaan kampusmu berapa? Kira-kira aja. Berapa kali berapa? Nggak tahu. Kali 5. Hah? Kecil banget. Iya, memang kan. Itu perpustakaan apa kamar mandi? Oh, 6 meter. Oke, kira-kira seberapa? Luas juga ya? Bukunya berapa? Tahu? Banyak. Andi Pai. Iya. Bagaimana kalau buku-buku itu semuanya diubah jadi PDF, letakkan di sini. Kamu mau tidur, kamu bisa belajar. Bukan hanya itu, kamu di kamar mandi bisa belajar. Coba bikin. Ya itu tadi. Perpustakaan itu. Letakkan di sini. Coba ingat-ingat dulu kalau kamu dulu waktu belum ada internet, kalau di kamar mandi
Maaf, sedang PO? Apa kamu katanya? Nggak mau ngapain. Nah, ngapain? Aku ada atau biar ajarin baca Quran sekarang. Kita di kamar mandi bisa sambil belajar. Kita sambil belajar. Sebelum nanti kuliah, kita baca dulu materinya. Belajar dulu. Itu bahkan kita bisa juga membuka perpustakaan terbesar yang ada di Britannica, ensiklopedia, perpustakaan nasional, bahkan perpustakaan kampus lain bisa kita buka. Tidak hanya yang di sini, yang di Jogja, yang di Semarang, semuanya kita bisa buka. Kenapa semuanya terkini? Kenapa tidak kita gunakan dengan cara seperti ini? Ya kan? Lalu perpustakaan ini. Contoh lagi apa? Keuangan. Kamu kalau membayar kuliah gimana? Iba. Kalau tahu nggak? Kamu kalau udah masuk atau belum gimana caranya? Slip. Enggak, maksudnya bahwa pembayaranmu tuh udah diterima atau belum gimana caranya? Nggak tahu ya. Nah, kalau seandainya kamu pembayarannya itu yakin nggak itu sudah terbayarkan atau belum gimana caranya? Nah, kalau kita menggunakan sistem informasi keuangan, maka tentunya bukti fisik bisa kita lampirkan di situ, sehingga pihak admin yang ada di kampus besok pagi atau kapan dia bisa buka, oh ternyata kamu sudah bayar, bukti transfernya sudah dimasukkan di situ. Kadang-kadang sih ya itu kadang-kadang ada seperti saya udah bayar tapi dikira belum bayar. Nah, kalau misal itu kalau udah bayar dikira belum bayar, tapi kalau belum bayar dikira udah bayar. Itu parah namanya. Itu baru sistem informasi keuangan tuh, masih banyak logistik. Coba sekarang jumlah mahasiswa satu kelas berapa? Ada PC ya? PC tahu? Ada PC-nya? Kamu sempat jadi PC nggak? Aku PC. Kalau coba kalau kalau jadi PC pernah nggak ngalami jumlah mahasiswa lebih banyak dari jumlah kursi? Pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Disuruh ngambil sendiri toh. Kalau kamu pas bisa mengambil ke ruang sebelah. Dan kalau kemudian kamu di sebelah juga ada kuliah, bagaimana? Kalau saya biasanya saya nggak apa. Terus gimana? Nah, kamu kan bisa buka di situ misalnya ada stand komputer, kamu bisa lihat di logistik mana yang masih ada kursi sisa. Oh, yang ada di sana. Sehingga ada kuliah nggak? Nggak, bisa kita ambil. Kok bisa sih? Hebat ya kamu. Caranya kira-kira seperti itu. Contoh lagi, kamu pakai seragam kan? Kalau suatu saat misalnya seragam atau jas alma mater, bagaimana cara ngecek bahwa kamu sudah mendapatkan apa? jas alma mater atau seragammu? Nah, kalau misalnya kamu kalau mau mengambil, ternyata di situ ada begitu sebangku, mbaknya udah ngambil tuh. Gimana? Coba kalau menggunakan sistem informasi logistik, oh ini mbak ternyata memang belum ngambil, ini buktinya memang belum ada. Nah, ada buktinya di situ, ya kan? Banyak kan gunanya kan? Nah, semuanya bisa diletakkan di internet. Istilah kita adalah online. Gitu. Online itu Contohnya juga itu